Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami'al Barkah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita kirimkan rasa syukur dan terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, belajar bersama di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang berhasil membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Semoga kita semua digolongkan sebagai umat beliau yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita bacakan surat Al-Fatihah. Pahalanya kita tunjukkan, kita bacaan ini kita khususkan pahalanya semoga bisa membuat kita sehat, kita diberikan kesehatan, keluarga kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan bagi yang sudah meninggal semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita khususkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, untuk para sahabatnya, para tabi'in. Kemudian kita khususkan juga untuk mu'alif kita Riyadhus Shalihin, pengarang kita Riyadhus Shalihin yang bersama-sama kita pelajari pada sore hari ini, yaitu Imam An-Nawawi. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babul amri bil muhafazati 'ala sunnah. Ini kita udah masuk ke bab yang ke-16. Kalau di total satu kitab ini ada sampai 376 bab. Ya. Ini kita baru di bab yang ke-16. Babul amri bil muhafazati 'ala sunnati wa adabiha. Bab yang menerangkan tentang pentingnya memelihara sunnah, pentingnya menjaga sunnah, pentingnya mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah itu yang dimaksud bisa perilaku Nabi, bisa juga yang dimaksud adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di sini di bab ini dijelaskan dalil-dalil yang memerintahkan kepada kita pentingnya menjaga perilaku kita sehingga sama dengan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sering kita dengar dalam berbagai acara dilantunkan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah terdapat dalam diri Nabi Muhammad uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Cara kita mengikuti beliau adalah dengan melihat bagaimana sunnah itu sendiri, melihat bagaimana hadis itu sendiri. Ya. Apa yang dimaksud dengan sunnah atau apa yang dimaksud dengan hadis, yaitu segala ucapan, segala perilaku, segala sifat yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita dengar kata-kata sunnah, apa itu sunnah, apa itu hadis, yaitu semua yang disabdakan oleh Rasulullah itu adalah hadis. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah hadis ataupun sunnah. Yang itu wajib kita ikuti dalam keseharian kita sebagai umat muslim. Karena tanpa mengikuti beliau, kita bakalan bingung ini gimana cara ibadahnya, ini gimana cara melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita bertanya kenapa kita harus mengikuti beliau? Apakah beliau itu dijamin kesalahannya? Sehingga kita harus mempercayai beliau seyakin-yakinnya bahwa beliau itu tidak salah. Nah, jawaban itu ada di Al-Quran juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tidak pernah melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang dipraktekkan oleh Nabi, yang dijelaskan, yang diomongin oleh Nabi itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi marah, kalau kita marah kan kadang di luar kendali. Bahkan Nabi marah sekalipun itu sudah ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik itu Nabi ketika senang, ketika sedang sedih, ketika marah, dan lain sebagainya sebagai sosok manusia itu semua wahyu yuha. Ya. Itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu dikenal dengan maksum. Ya. Para anbiya itu maksum, artinya terjaga dari kesalahan-kesalahan manusiawi. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Begitupun ketika Nabi salah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad pernah berbuat kesalahan. Ketika beliau sedang berkumpul bersama orang-orang besar, bersama pemimpin-pemimpin kafir Quraisy ketika itu, supaya mereka masuk ke dalam Islam, tiba-tiba ada seorang yang buta. Seorang yang buta ingin ngomong kepada Nabi Muhammad tentang Islam, minta diajarin. Orang ini tidak terlalu penting. Nabi Muhammad sedang ngomong bersama orang-orang, ibaratnya sedang ngobrol sama pejabat. Nah, tapi Nabi Muhammad menyepelekan orang tersebut. Tidak menganggapnya. Kemudian setelah perkumpulan itu Nabi Muhammad langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diabadikan dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Aduh, Nabi Muhammad bermuka masam ketika datang orang yang membutuhkannya. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad. Jadi semua perilakunya itu sudah diatur, sudah dijaga oleh Allah, sehingga beliau itu pantas untuk diikuti oleh kita semua. Meskipun nanti ulama membedakan
ada ungkapan Nabi Muhammad yang harus diikuti karena itu ibadah, kaitannya dengan ibadah. Ada yang tidak wajib diikuti karena itu urusan dunia. Ya, itu ulama membagi, ada hadis yang harus kita ikuti, ada Nabi Muhammad ngomong tapi kita tidak wajib mengikuti. Contohnya dalam hal-hal dunia, dalam hal-hal keseharian duniawi, itu Nabi Muhammad tidak memerintahkan kita mengikuti semua yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, dulu ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, ini gimana sih cara membuat pohon kurma ini baik? Ya. Cara membuat pohon kurma ini baik gimana sih wahai Nabi? Nah, tapi Nabi Muhammad bilang, coba kamu kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Kemudian orang tersebut melakukan yang diperintahkan oleh Nabi. Dia mempraktikkan sesuai yang diajarkan oleh Nabi, tetapi hasilnya malah parah, malah salah, malah keliru. Kemudian dia berkata, wahai Nabi Muhammad, engkau kan memerintahkan seperti ini, tapi kenapa itu bisa salah? Nah, kata Nabi Muhammad, kalau dalam hal ini saya murni ijtihad pribadi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Nabi Muhammad, kamu yang lebih tahu kalau urusan dunia kamu. Jadi urusan dunia, urusan menyerbuk pohon, urusan supaya tumbuhannya baik, itu kamu yang lebih paham. Saya nggak ahli dalam hal masalah pohon-pohonan tersebut. Tapi kalau masalah agama, kata Nabi Muhammad, kalian harus ikut saya. Tapi kalau bagaimana cara biar tanaman yang bagus, bagaimana obat yang manjur, itu urusan dunia kalian. Kalian lebih mengetahuinya. Nah, makanya ulama membedakan, ada ungkapan yang bersifat ibadah dan itu harus kita ketahui bersama. Ada yang sifatnya itu urusan duniawi dan kita tidak diwajibkan mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada beberapa ayat dan hadis yang menerangkan tentang perlunya menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Di sini banyak ayat yang menerangkan tentang hal tersebut. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita taat kepada Rasul, kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul, itu sama dengan kita mengikuti atau menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi Muhammad itu diutus ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga para sahabat ketika itu mereka mencintai Nabi, mereka menaati Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya. Karena bagi mereka patuh kepada Rasul sama seperti patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ada presiden mempunyai ajudan presiden tersebut ngomong ke warga Pondok Betung. Warga Pondok Betung ini mendengarkan apa yang disampaikan ajudan. Semuanya harus melakukan hal-hal yang baik. Maka kita mendengarkan perintah ajudan tersebut sama seperti kita mengikuti perintah presiden. Nah, begitupun Rasulullah, kita mengikuti Rasulullah itu sama saja kita dengan mengikuti Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran, dengan membawa sunnah,
semua yang mendengarnya harus mengikuti ajaran-ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitupun ketika kita berselisih, bertengkar tentang satu hal, bagaimana permasalahannya, bagaimana jalan keluarnya, farudduhu ilallahi wa rasuli. Maka farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita cekcok tentang suatu hal, kita berdebat tentang suatu hal, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melihat kepada Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking pentingnya memelihara sunnah, ulama itu dalam kajian fikih memposisikan sunnah itu di bawah Al-Quran. Ya. Jadi yang pertama, umat muslim itu harus percaya kepada Al-Quran. Yang kedua, harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Firman Allah itu terkumpul dalam Al-Quran, sedangkan sabda Nabi Muhammad itu terkumpul dalam kitab sunnah atau kitab-kitab hadis yang jumlahnya itu jauh melebihi Al-Quran. Ya. Jadi kalau Al-Quran itu hanya satu jilid saja, satu jilid seperti ini. Kalau hadis itu jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, bisa dikatakan sampai ratusan ribu, bisa dikatakan sampai jutaan hadis. Ya, itu terkumpul dalam berbagai kitab hadis. Ya, bisa dibayangkan Nabi Muhammad hidup selama 23 tahun, itu semuanya diceritakan oleh para sahabat. Ya, Nabi Muhammad hidup 23 tahun, diceritakan oleh para sahabat. Ada yang melihat Nabi seperti ini, ada yang mendengar Nabi seperti ini. Itu semua dihafal, kemudian dicatat, dan jumlahnya sangat banyak. Makanya kenapa ada perbedaan pendapat, salah satunya juga karena Nabi Muhammad itu melakukan amal ibadahnya tidak satu. Ya. Suatu ketika ada sahabat yang melihat Nabi sholat pakai kunut. Kemudian dia meriwayatkan hadis ke bawahnya, Nabi Muhammad itu kalau sholat pakai kunut. Kemudian di satu sisi, di lain kesempatan, ada sahabat ikut sholat bersama Nabi pas kebetulan nggak pakai kunut. Kemudian dia meriwayatkan hadis ke bawahnya, Nabi kalau sholat nggak pakai kunut. Nah, dua-duanya sama-sama benar dan itu dipegang oleh para ulama terdahulu. Ya, jadi ulama terdahulu bukan tidak mengerti hadis, tapi mereka tahu ada hadis seperti ini, ada hadis seperti ini. Makanya mereka itu meriwayatkan berdasarkan yang mereka dengar dari hadis Rasulullah SAW. Makanya kita dianjurkan untuk memilih salah satu mazhab saja. Ya, kita harus memilih satu mazhab karena kita di Indonesia Syafi'i, maka kita ya udah ngikut mazhab Syafi'i saja. Ya, karena kalau kita ngikut semua mazhab, ikut Syafi'i, ikut Hambali, ikut Maliki, ikut Hanafi, nanti malah bingung cara ibadahnya. Nah, mending kita ikut satu, kita ikut Imam Syafi'i, harus sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, biar tidak bingung. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di antaranya adalah yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, da'uni ma taraktukum, innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in
fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Nah, ini hadis dari Abu Hurairah, ya, seorang sahabat Nabi Muhammad yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, dia mengatakan, da'uni ma taraktukum, ya, tinggalkan perhatikan apa yang saya tinggalkan untuk kalian. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ketahuilah bahwasanya umat-umat terdahulu itu musnah gara-gara mereka banyak bertanya kepada para nabinya dan banyak berselisih kepada nabinya. Nah, di sini banyak bertanya itu bisa negatif, berselisih kepada nabi juga negatif. Ya. Ini menyinggung contohnya misalnya yang terjadi pada Bani Israel. Jadi Bani Israel dulu itu umatnya Nabi Musa, kalau dikasih perintah itu suka banyak nanya. Ya. Mereka diperintah, wahai umatku, potonglah sapi, sembelihlah sapi. Kemudian mereka bertanya, sapinya yang gimana wahai Nabi Musa? Yang perawan atau yang sudah tidak perawan? Nah, kata Nabi Musa yang perawan. Kemudian bertanya lagi, wahai Nabi Musa, sapinya itu yang warnanya apa? Apakah warna merah, warna kuning, atau yang warna coklat? Kata Nabi Musa, yang warna kuning terang, ya, warna kuning langsat. Akhirnya mereka mendengarkan hal tersebut, baru mempraktikkan atau melakukan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nah, nggak langsung dipraktikkan tapi masih banyak bertanya. Itu yang dimaksud dari banyak bertanya tapi untuk hal-hal yang tidak jelas, maksudnya tidak hal yang tidak terlalu penting. Tapi kalau itu penting, nah sangat dianjurkan untuk bertanya kepada para anbiya atau mungkin sekarang kepada para ulama. Itu penting untuk bertanya, karena kalau kita tidak bertanya malah kita nanti bisa keliru dalam memahami persoalan. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Nah, kata Rasulullah, apabila saya melarang kalian untuk meninggalkan sesuatu, fajtanibuhu, maka jauhilah dengan sejauh-jauhnya. Ya. Kalau saya melarang kalian untuk minum khamar, jauhi sejauh-jauhnya. Ya. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nah, ini yang menarik kata Nabi Muhammad. Tapi kalau saya memerintahkan kalian tentang sesuatu, kerjakanlah semampu kalian. Jadi kalau Rasulullah melarang, kamu harus menjauhi hal tersebut semaksimal mungkin. Tapi kalau saya memerintahkan kepada kamu, kerjakanlah semampu kalian. Ya. Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk sholat berdiri, ya, karena sholat berdiri itu sholat yang sangat sempurna. Tapi kalau tidak bisa sholat berdiri, kata Nabi, boleh sholat duduk. Ya, kalau lagi sakit jangan dipaksa sholat berdiri. Kalau nggak bisa sholat duduk, silahkan sholat sambil rebahan. Kalau nggak bisa rebahan, pakai isyarat salah satu anggota badan atau pakai mata. Kalau emang nggak bisa gerak, semuanya nggak bisa gerak, matanya pun nggak bisa gerak, pakai bola mata. Ya, minimal kalau orang sudah dioperasi mungkin semuanya udah selang, udah pakai perban dan sebagainya, matanya juga udah nggak bisa gerak, tapi bola matanya masih bisa bergerak. Sholat gerakannya pakai bola mata itu. Ya, kalau dia takbir ke atas, dan kalau
dia sujud bola matanya ke bawah. Nah, itu keringanan dari Nabi Muhammad. Kalau untuk perintah silakan kerjakan semampu kalian, jangan dipaksa sehingga itu membahayakan kalian. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini diantara memelihara sunnah juga para ulama mengumpulkan kitab-kitab hadis. Mereka mendengarkan hadis dari sebelumnya, kemudian membuat kitab-kitab yang berisi tentang hadis. Ya, yang harus kita ikuti itu yang terkenal di kalangan kita adalah kitab Sitah atau Kutubus Sitah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Tapi yang lainnya juga ada. Nah, kemudian As-Sani an Abi Najih Al-Miryad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Nah, ini dari seorang sahabat berkata, suatu saat Rasulullah itu berkhutbah di depan kita semua dengan khutbah yang sangat bagus, yang sangat menyentuh hati, yang sangat membuat hati kita bergetar sampai kita itu berlinang air mata. Ka'annaha mau'izatu muwaddi', seakan-akan khutbah itu adalah perpisahan Rasulullah dengan kita. Ya, ketika itu Rasulullah sudah tua, sudah mencapai umur yang tua, seakan-akan itu khutbah terakhir Rasulullah. Mereka sangat memperhatikan. Fa'usina, kemudian mereka berkata, maka berilah kami wasiat wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Saya memerintahkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk mendengarkan hal-hal yang benar dan untuk taat kepada pemerintah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun kalian itu diperintahkan oleh seorang budak Habasyah. Jadi kata Rasulullah, kalau nanti kalian diperintah bahkan oleh seorang hamba sahaya pun, selama dia tidak memerintahkan kepada hal yang buruk, wajib untuk ditaati. Tapi kalau pemerintah memerintahkan hal-hal yang buruk atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita dianjurkan atau kita diperbolehkan untuk tidak mengikutinya. Ya. Ada ungkapan la ta'ata li maksiatil khaliq, tidak ada taat bagi pemerintah yang mengajarkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ada pemerintah mengatakan umat muslim dilarang untuk sholat, ya. Umat muslim dilarang untuk memakai kerudung bagi muslimah. Yang ketahuan memakai kerudung akan dipenjara misalnya. Nah, itu dia sudah melawan perintah Allah. Yang seperti itu boleh untuk tidak ikuti. Nah, kemudian wa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Rasulullah, barang siapa yang hidupnya lama nanti itu pasti akan melihat banyak sekali ikhtilaf, banyak sekali perbedaan pendapat di antara kalian. Nah, fa'alaikum bisunnati, kalau memang udah seperti itu, silakan kalian
pegang sunnahku, pegang hadis-hadisku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan ikuti juga apa yang dilakukan oleh khalifah khulafa'ur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawafid, genggam atau gigit sunnah tersebut sebagaimana kalian menggigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah kalian dari hal-hal yang baru, karena setiap hal yang baru itu bid'ah, dan yang setiap bid'ah itu adalah dhalalah atau sesat. Nah, di sini Nabi Muhammad memprediksi nanti suatu saat akan banyak perbedaan-perbedaan dalam umat muslim. Nah, sekarang terbukti, jangankan sekarang, pada tahun 40 Hijriah saja itu sudah banyak umat muslim terpecah belah. Imam Sayyiduna Ali itu berperang bersama pasukan Muawiyah. Ya. Imam Ali sahabat Nabi Muhammad, Muawiyah sahabat Nabi Muhammad, tapi dua-duanya sama-sama berperang memperebutkan khilafah atau kekuasaan ketika itu. Nah, jadi Nabi Muhammad sudah memprediksi nanti akan ada banyak perpecahan, ada yang kubu ini, kubu ini. Bahkan Ibu Aisyah itu berperang melawan Ali radhiyallahu anhu. Ya. Itu semua sebenarnya manusiawi ya, karena mereka sama-sama manusia. Tapi kata Nabi Muhammad, kalau udah seperti itu silakan pegang erat sunnahku. Jadi kalau ada pertengkaran seperti itu, pegang erat sunnahku. Nah, sekarang golongan dalam Islam itu sudah sangat banyak ya. Ada yang Sunni, ada yang Syiah dan lain sebagainya. Nah, itu semua sebenarnya Qurannya satu, tapi kenapa itu berbeda-beda? Nah, makanya kita dianjurkan untuk senantiasa berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin, yaitu yang dilakukan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Udah, kita ikutin mereka berlima, itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kalian untuk menjauhi hal-hal yang baru. Nah, ini yang baru maksudnya adalah yang tidak dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di sini bahasanya setiap yang baru itu adalah bid'ah. Makanya Rasulullah mengatakan kalau kalian mengerjakan sesuatu yang itu tidak ada perintahnya dalam agama, itu pasti tertolak. Itu juga disebut sebagai bid'ah. Nah, di sini fa inna kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Nah, tapi ulama ada yang mengatakan bid'ah itu tidak semuanya keliru, karena ada bid'ah yang sifatnya hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Nah, itu yang kita percayai, yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Beliau membagi ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Nah, itu banyak pertimbangannya. Salah satunya Imam Syafi'i itu mendengar Umar bin Khattab mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi, sungguh sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Nah, itu terjadi ketika Nabi Muhammad, ketika Umar bin Khattab melakukan salat tarawih, yang ketika itu dikatakan, oh ini Nabi Muhammad tidak pernah tarawih. Nah, tapi Umar mengadakan tarawih. Kemudian dikatakan, waduh, sahabat Umar ini bid'ah melakukan ibadah tarawih, padahal di zaman Nabi itu tidak ada. Nah, tapi kata sahabat Umar, sebaik-baiknya bid'ah, ya bid'ah ini. Nah, karena ternyata ketika diperiksa lebih lanjut,
Nabi Muhammad itu dulu tarawihnya tidak berjamaah. Nabi Muhammad pertama sholat tarawih ketika Ramadan, makmumnya jamaah, makmumnya sedikit, makmumnya sekitar 3. Malam berikutnya Nabi Muhammad sholat tarawih semakin banyak. Kemudian malam ketiga Nabi Muhammad pengen sholat tarawih, para sahabat sudah nunggu di depan rumah, nunggu diimamin oleh Nabi Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad khawatir tarawih menjadi wajib, Nabi Muhammad gak keluar rumah. Nabi Muhammad sholat tarawih di rumahnya sendiri. Sampai itu terjadi sampai Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad berakhir hayatnya, Nabi Muhammad tetap sholat tarawih di rumah. Nah kemudian ketika masa Umar bin Khattab, setelah sholat Isya bulan Ramadan, orang itu sholat tarawih masing-masing di masjid. Jadi ini ibaratnya satu masjid, ada orang sholat tarawih di sini, ada orang sholat tarawih di sini, ada orang sholat tarawih di sini, ada yang di belakang, pokoknya masing-masing sholat sendiri. Nah, tapi kata Nabi, kata Umar bin Khattab, baik kalau memang seperti itu, karena orang sudah tahu sholat tarawih itu sifatnya bukan wajib, mereka sudah tahu itu hukumnya sunnah. Oke, sekarang semuanya berkumpul satu masjid, satu imam, satu jamaah. Akhirnya Umar bin Khattab mengadakan sholat tarawih dengan satu jamaah di sholat masjid, yang itu tidak dipraktekkan oleh Nabi Muhammad karena khawatir dianggap wajib. Tapi begitu umat sudah paham itu tidak wajib, sholat tarawih hukumnya sunnah, maka Umar bin Khattab mengatakan tidak apa-apa kita berjamaah ketimbang sholat sendiri-sendiri di masjid padahal sholatnya sama. Nah itu dibilang bid'ah. Tapi Umar mengatakan kalau memang ini dibilang bid'ah, ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Nah, begitupun kalau misalnya ada yang menyinggung amalan ibadah kita, wah ini acara malam Jumat atau acara tahlilan ini bid'ah karena Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Nah, kalau dia mengatakan seperti itu, ya kita kasih tahu ini terbilang sebagai bid'ah hasanah. Itu tidak apa-apa karena yang kita baca ketika maulid, ketika tahlil, ketika malam Jumat, yang kita baca itu adalah kata-kata bagus, kalimat-kalimat thayyibah yang itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Inna kulla bid'atin dhalalah. Nah ini setiap bid'ah dhalalah. Tapi ulama mengatakan ada bid'ah yang sayyi'ah, ada yang bid'ah hasanah. Nah itu semua ikhtilaf dari kita, makanya kita dianjurkan untuk fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan melihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bisa dengan kitab Riyadhus Shalihin, bisa dengan kitab Arba'in Nawawi yang tipis yang 40 hadis, atau kalau mau lebih lihat yang lebih besar lagi, ada kitab-kitab lain yang jumlahnya sangat banyak hadisnya. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua tergolong sebagai umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma rizqna husnal khatimah wa khtim lisanana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami belajar
daripada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kami praktikkan dalam keseharian kita. Bimbinglah kami untuk mengikuti sunnah Rasulmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi